Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mempunyai peranan yang sangat strategis untuk perekonomian Indonesia. Menurut data Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, UMKM mampu menyumbang sekitar 60% bagi produk domestik bruto dan mampu menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Tertera dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 bahwa pembangunan sektor pertanian dalam 5 tahun tersebut ditempatkan sebagai sektor utama bagi terciptanya ketahanan pangan nasional. Dalam perspektif Islam pun telah dijelaskan oleh Imam Mawardi bahwa 3 profesi utama yang baik untuk dijalankan manusia. Yang pertama ialah pertanian, perdagangan, dan industri. Begitu juga Imam An-Nawawi dan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pertanian adalah yang paling utama. Dan telah sahih dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1552. Menurut data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, UMKM pertanian pada tahun 2017 berjumlah 22.329, di mana jumlah tersebut naik secara signifikan dari tahun 2016 yang hanya berjumlah 19.335 dan 19.010 pada tahun 2015. Potensi tersebut menjadikan alasan mengapa kita perlu mengembangkan sektor pertanian dan membantu menyelesaikan permasalahan dalam sektor pertanian, terutama permodalan. Untuk menangani permasalahan modal tersebut, pemerintah memang telah menyediakan alternatif pilihan sebagai jalan keluar atas permasalahan tersebut. Salah satunya ialah KUR. KUR atau Kredit Usaha Rakyat merupakan akses pembiayaan berupa pinjaman kredit dari pemerintah untuk pelaku UMKM. Pasalnya, suku bunga kredit untuk KUR masih dinilai sangat tinggi, yaitu sekitar 9%. Dan lagi, untuk penyaluran dananya belum merata, maka hal tersebut dinilai masih cukup menyulitkan bagi pelaku UMKM. Permasalahan tersebut tentunya dinilai menyulitkan para penggiat UMKM yang ingin meminjam modal. Untuk itu, kini hadir Finansial Teknologi atau Fintech sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, sekaligus sebagai evolusi dari sistem transaksi perbankan. Lalu, apa itu fintech? Fintech adalah inovasi teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, untuk melakukan transaksi, dan untuk meningkatkan literasi keuangan. Apa saja sih jenis-jenis fintech? Ada 4 jenis fintech menurut Bank Indonesia. 1. Market Aggregator, ialah portal yang mengumpulkan dan mengoleksi data finansial untuk disajikan kepada pengguna. Dalam istilah gampangnya, fintech sebagai jasa pembanding produk keuangan. Yang kedua, Risk and Investment Management adalah perencana keuangan dalam bentuk digital. Ketiga, Payment, Settlement, and Clearing, ialah portal pembayaran yang bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses transaksi via online. Keempat, Crowdfunding and Peer-to-Peer Lending, yaitu portal pinjam-meminjam keuangan berbasis online yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Peer-to-peer lending punya faedah besar karena memiliki akses untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama UMKM. Lebih penting lagi, pinjaman bisa disalurkan kepada mereka yang belum tersentuh oleh rekening bank, karena ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum punya rekening di bank. Tapi paling tidak karena sekarang tuntutan era digital, era teknologi yang semuanya menggunakan teknologi, maka hal itu menjadi penting ya. Bahkan nanti tidak hanya menjadi
mubah tapi menjadi wajib saya kira, karena kalau misalnya tidak orang bertransaksi melalui itu nanti tidak akan berkembang misalnya usahanya dan seterusnya misalnya, karena semuanya itu harus tidak lagi yadan biadin, maksudnya tidak lagi ini saya bayar ngasih modal dengan tapi sudah melalui teknologi kan, seperti itu juga menjadi kewajiban saya kira nanti untuk kedepannya. Ini tuntutan sebenarnya ya, tuntutan perkembangan yang bersinergi dengan pelaku ekonomi dan seterusnya. Di era yang semakin global ini, yakni sudah kaburnya aturan hidup bertransaksi, kita dituntut untuk tetap hidup dalam bingkai dan koridor ketaatan kepada Allah Ta'ala, di mana seseorang dilarang untuk memakan harta secara batil atau tidak benar. Oleh karena itu, dalam hal penggunaan finansial teknologi, tetap harus memperhatikan unsur-unsur dalam ekonomi Islam, dengan maksud dan tujuan demi kemaslahatan umat. Fintech Syariah sebagai inovasi teknologi di bidang keuangan Islam yang berbasis Al-Quran dan Al-Hadis hadir sebagai jawaban atas persoalan finansial Anda sebagai pelaku usaha.